Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ridho Utomo dari Prodi D4 Teknik Otomotif kelas D2.1. Di sini saya akan menjelaskan dan melaksanakan praktek mengenai dasar-dasar listrik elektronika otomotif. Untuk kali ini, praktek yang digunakan yang pertama adalah perawatan baterai, yaitu pada kendaraan sepeda motor. Dan berikut adalah penjelasan lebih lanjutnya. Selanjutnya, sebelum melakukan pengukuran, alangkah baiknya kita mengenal beberapa komponen-komponen yang terdapat pada voltmeter. Yang pertama ada pointer atau jarum, berfungsi untuk menunjukkan skala yang akan kita ukur. Di dalam display atau skala-skala tersebut ada yang pertama skala pengukuran hambatan atau ohm sampai dengan 2K. Kemudian selanjutnya DCV atau A dan juga ACV dari angka 0 sampai 10, kemudian 0 sampai 50 dan 0 sampai 250. Kemudian ada HFE, berfungsi untuk mengukur transistor. Kemudian RI dan LV, berfungsi untuk mengukur induktansi. Kemudian ada dB atau desibel. Kemudian selanjutnya di sini tertera fuse dan dioda. Ini artinya voltmeter ini dilindungi atau diproteksi dengan fuse dan juga dioda. Selanjutnya ada pointer calibration screw, berfungsi untuk mengkalibrasi pointer agar posisi pointer lurus dengan angka 0. Sama dengan pointer adjuster screw, yang ini adalah ohm adjuster knob, yaitu untuk mengkalibrasi namun saat mengukur hambatan atau ohm, atau namanya ohm adjuster. Kemudian ada range selector, berfungsi untuk mengarahkan saat kita mengukur baik tegangan, arus maupun hambatan. Di sini terdapat DCV, artinya tegangan searah, kemudian ACV artinya tegangan bolak-balik, kemudian DCMA artinya arus searah, kemudian ada ohm artinya hambatan. Kemudian yang terakhir ini ada test lead 2 warna merah dan juga hitam. Warna tersebut untuk menunjukkan jika warna merah ini untuk rangkaian positif, kemudian yang hitam ini menunjukkan ground atau massa. Pertama adalah kita akan mengukur tegangan baterai. Diketahui bahwa tegangan aki sepeda motor adalah 12 volt, maka kita arahkan range selector ke arah 50 DC volt. 50 DC volt. Kemudian kita letakkan test lead warna merah pada terminal positif baterai dan test lead hitam pada terminal negatif baterai. Kemudian kita lihat hasilnya menunjukkan pada 50 10 1 2, artinya menunjukkan 12 volt. Aki sepeda motor tersebut artinya dalam kondisi normal. Setelah melakukan pengukuran tegangan baterai, selanjutnya adalah melakukan pengukuran tegangan pengisian pada baterai. Hampir sama caranya, yaitu selektor masih berada di posisi 50 DCV, kemudian hubungkan test lead merah ke terminal positif dan test lead hitam ke terminal negatif. Tegangan baterai awal adalah 12 volt. Kemudian untuk standar pengisian aki sepeda motor Supra X125 adalah sekitar 13-15 volt pada RPM 5000. Selanjutnya adalah kita nyalakan sepeda motor
Kemudian kita gas sekitar 5000 rpm. Tegangan berada sekitar antara 14 volt, 13 sampai 14. Artinya kiprok atau regulator rectifier masih dalam kondisi normal. Apabila arus melebihi 15 ataupun kurang dari 13, artinya ada masalah pada regulator dan sebaiknya untuk diganti dengan yang baru. Selanjutnya, setelah melakukan pengecekan tegangan pengisian, selanjutnya adalah melakukan pengecekan kebocoran arus, di mana hal ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui kondisi dari aki maupun rangkaian kelistrikan sepeda motor. Pertama, selektor kita arahkan ke angka 2,5 mA. Nantinya kita menggunakan yang 250, ini dibagi per 100, ini menjadi 2,5, 2, 1,5, 1, 0,5 dan 0. Untuk kebocoran arus sendiri maksimal yang diperbolehkan adalah sebesar 0,5 mA. Apabila dalam kondisi baik, maka tidak akan terjadi kebocoran arus atau nilai kebocoran arusnya adalah 0. Oke, selanjutnya kita hubungkan test LED merah kepada kabel negatif baterai. Kita hubungkan. Selanjutnya test LED hitam kita hubungkan ke negatif baterai. Oke, selanjutnya kita cek. Ada pergerakan sedikit namun tidak terlalu signifikan, artinya masih dalam kondisi normal karena masih di bawah 0,5. Baik, selanjutnya adalah pengukuran kontinuitas atau hubungan pada klakson, pada rangkaian klakson, yaitu dari kunci kontak menuju klakson. Dalam pengukuran kontinuitas, tujuannya adalah untuk mengetahui rangkaian apakah terhubung atau terputus. Jika terhubung, maka lampu indikator akan menyala. Sebelumnya kita lakukan kalibrasi, yaitu dengan menghubungkan test LED merah dengan test LED hitam. Kemudian sudah berada di posisi 0. Kalau belum, kita putar ohm calibration knob. Selanjutnya kita taruh test LED hitam pada klakson. Kemudian test LED yang merah kita taruh pada kunci kontak. Selanjutnya kita lihat di avometer. Oke, avometer menyala, berarti ada kontinuitas atau hubungan atau rangkaian tersambung dari kunci kontak menuju horn atau klakson. Belum melakukan pengisian atau pengecasan pada aki, lebih baiknya adalah pertama kita harus mengetahui berapa besar berat jenis dari cairan elektrolit pada aki. Untuk mengetahui berat jenis, maka kita menggunakan alat yang bernama hidrometer. Oke, selanjutnya ini adalah gambaran baterai yang terdiri dari 6 sel. Untuk melakukan pengukuran berat jenis baterai, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah kita sebelumnya membersihkan permukaan baterai atau area dari tutup sel guna mencegah agar saat kita membuka sel baterai, debu dan kotoran tidak masuk ke dalam baterai. Kemudian kita buka satu persatu.
buka satu terlebih dahulu, kemudian kita melakukan pengukuran, kemudian tutup, kemudian lanjut ke berikutnya. Hal ini perlu dilakukan agar cairan elektrolit antara sel yang satu dengan yang lainnya tidak tercampur. Cara menggunakan hidrometer yaitu adalah pastikan pelampung pengukuran tidak menyentuh dinding kaca hidrometer. Kemudian kita buka tutup sel baterai satu terlebih dahulu, kemudian kita kempeskan balon atau rubber yang ada di sisi atas dari hidrometer. Kemudian kita masukkan hidrometer ke dalam aki, kemudian kita lepaskan balon tersebut agar cairan hidrometer bisa terhisap ke dalam hidrometer. Kemudian kita lihat skala yang ditunjukkan dari pelampung tersebut. Nah, berikut adalah contoh dari hasil pengukuran, yaitu terdapat berat jenis baterai sebesar 1,26. Akan tetapi, berat jenis baterai yang sesungguhnya adalah menggunakan rumus S20 sama dengan ST plus 0,0007 dikali T-20. S20 sendiri artinya adalah suhu pada 20 derajat Celcius. Kemudian ST adalah berat jenis baterai saat diukur, kemudian dikali 0,007, kemudian diukur dengan temperatur saat berada di ruangan tersebut, kemudian dikurangi 20. Contohnya adalah jika diketahui dari pengukuran berat jenis baterai yang sudah dilakukan tadi adalah 1,6, BC sesungguhnya adalah pada suhu ruangan 28 derajat Celcius adalah 1,6 plus 0,007 kali 28 min 2. Selanjutnya adalah tahap pengecasan atau pengisian aki sepeda motor. Yang harus dipastikan pertama adalah pastikan cairan elektrolit baterai berada pada posisi upper dan lower. Kemudian periksa permukaan terminal dan elektrolit baterai. Jika terdapat kotoran, maka dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian kita menghubungkan kabel positif dan negatif baterai ke charging baterai. Untuk selanjutnya disalurkan ke listrik arus searah. Selanjutnya putar saklar ke arah on. Tahap di sini adalah tahap yang paling penting dalam melakukan pencargeran baterai. Pencargeran bisa dilakukan dalam waktu singkat, cepat ataupun lambat. Tentunya dengan metode yang berbeda-beda. Penchargingan lambat adalah minimal arus mengalir sebesar 1/10 dari arus baterai. Kita ambil contoh baterai nomor 1. Semisal baterai tersebut adalah 12 volt 60 ampere jam. Berapa lama waktu untuk mencharging? Dalam waktu lama baterai tersebut. Kemudian kita bagi 60 1/10 sama dengan 6, maka baterai 12 volt dengan ampere 60 akan terisi penuh dalam perchargeran lambat
menggunakan arus 6 ampere selama 6 jam. Lalu untuk pencargeran cepat sendiri tentunya berbeda. Untuk pencargeran cepat biasanya menggunakan rumus 1/4. Misal adalah 60 kali 1/4, maka diperoleh 15 ampere. Berarti besarnya arus untuk mencharge baterai dengan volt 60 ampere jam adalah sebesar 15 ampere dengan memakan waktu sekitar 4 jam. Ataupun bisa lebih sedikit lagi, misalkan dengan menggunakan 60 kali 1/2, maka akan dihasilkan 30 ampere. Jadi kita harus mengatur arus pada charging baterai sekitar 30 ampere untuk mencharge baterai dengan membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Selanjutnya, untuk mencharge dua baterai pada tipe rangkaian yang berbeda, ada seri dan juga ada paralel. Untuk menentukan arus pun dalam perchargeran tersebut tentunya berbeda juga. Untuk rangkaian seri sendiri, yang bertambah adalah volt, sedangkan arusnya itu tetap. Semisal baterai 12 volt 60 Ah, maka akan menjadi 24 volt dan ampernya tetap, yaitu 60 ampere jam. Berapa lama waktu yang ditentukan untuk mencharge dua baterai? Hampir sama dengan yang menggunakan tipe 1 baterai, yaitu kita bisa menggunakan tipe charging lambat ataupun cepat. Misalnya kita menggunakan metode charging lambat 1/10, maka 60 dikali 1/10 didapatkan 6 ampere. Kita akan mencharge baterai tersebut dengan arus 6 ampere selama 10 jam. Kemudian selanjutnya adalah baterai dengan penchargeran baterai dengan tipe paralel. Mohon maaf untuk yang ini tadi besarnya penchargeran lama adalah 60 kali 1/10 berarti didapatkan 6. Lama waktunya adalah 10 jam. Sama dengan yang ini jika menggunakan 1/10, yaitu waktunya membutuhkan 10 jam. Jika dilakukan penchargeran cepat, misalkan kita sama menggunakan 1/3, berarti kita menggunakan arus sebesar 20 ampere dan membutuhkan lama waktu sekitar 3 jam. Kemudian untuk tipe paralel tentunya berbeda lagi. Untuk tipe paralel, tegangan yang dihasilkan adalah tetap, tetapi arusnya bertambah. Semisal baterai 12 volt 60 Ah, karena dirangkai secara paralel maka menjadi 12 volt 160 ampere. Tentunya ini membutuhkan arus yang sangat besar jika akan melakukan penchargeran secara cepat. Semisal kita ambil contoh, arus yang berada di sini adalah yang dibutuhkan. Arus total ini adalah dua baterai yang dirangkai paralel sebesar 120 ampere. Untuk melakukan penchargeran lambat, semisal kita menggunakan 1/10, maka kita harus mengatur arus yang mengalir sebesar 12 ampere selama 10 jam. Selanjutnya, misal untuk penchargeran cepat, kita menggunakan metode 1/3.
maka kita harus menyiapkan arus atau mengatur arus sebesar 40 ampere dengan lama waktu 3 jam. Setelah pencargeran selesai, kemudian kita mengukur lagi berat jenis baterai. Berapa berat jenis ideal baterai? Berat ideal berat jenis baterai adalah 2,26 sampai 2,28. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena keterbatasan alat, jadi kami memanfaatkan apa yang ada di sekitar kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.